Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Perikop ini berbicara tentang satu hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar doktrin, tapi fondasi dari seluruh iman kita. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sahabat terkasih, di zaman Korintus ada orang-orang yang mulai meragukan kebangkitan orang mati. Mereka mungkin percaya Yesus, tapi tidak percaya bahwa orang mati bisa bangkit. Paulus langsung menegaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya, kebangkitan bukan tambahan iman, tetapi inti dari iman itu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sahabat terkasih, Paulus berkata dengan sangat tegas, pemberitaan menjadi sia-sia, iman menjadi sia-sia, bahkan para rasul dianggap berdusta. Ini bukan pernyataan ringan. Paulus sedang menunjukkan bahwa tanpa kebangkitan, seluruh iman Kristen runtuh. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sahabat terkasih, lebih dalam lagi, Paulus berkata, kita masih hidup dalam dosa. Orang yang sudah meninggal dalam Kristus binasa. Artinya, tanpa kebangkitan, tidak ada kemenangan atas dosa. Tidak ada hidup kekal, tidak ada pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sahabat terkasih, ayat ini sangat kuat. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita berharap, tapi ternyata harapan itu kosong. Tapi puji Tuhan, ini bukan akhir. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sahabat terkasih, ayat 20 dimulai dengan satu kata yang mengubah segalanya. Tetapi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Ini adalah deklarasi kemenangan. Bukan kemungkinan, bukan teori, tapi kebenaran. Dan Yesus disebut sebagai yang sulung. Artinya,
kebangkitannya adalah awal dari kebangkitan kita juga. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sahabat terkasih, Paulus membandingkan dua tokoh. Adam membawa maut, Kristus membawa kehidupan. Dalam Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi dalam Kristus ada kehidupan yang baru. Ini adalah inti Injil. Sahabat terkasih, kebangkitan Kristus bukan hanya doktrin teologi, tetapi dasar dari pengampunan dosa, hidup yang baru, pengharapan kekal. Karena Kristus bangkit, hidup kita tidak lagi terikat masa lalu. Dosa tidak lagi berkuasa, dan kematian bukan akhir. Sahabat terkasih, hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah kita sungguh hidup dalam kesadaran bahwa Kristus bangkit? Atau kita hanya percaya tetapi tidak mengalami perubahan? Karena kebangkitan bukan hanya untuk dipercayai, tetapi untuk dihidupi. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, iman kita tidak sia-sia, pengharapan kita tidak kosong, karena Kristus benar-benar bangkit. Dan karena Dia hidup, kita juga memiliki hidup yang baru. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bangkit. Terima kasih karena kebangkitan-Mu menjadi dasar iman kami. Tolong kami bukan hanya percaya, tetapi juga hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, karena Kristus bangkit, iman kita tidak pernah sia-sia. Dan setiap pengharapan kita berdiri di atas kebenaran yang hidup. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.